Nunci, seni membaca pikiran dan perasaan orang lain. Rahasia hidup bahagia dan sukses dari Korea. Ditulis oleh Euni Hong, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Bab 1. Apakah nunci? Nunci, tilikan mata atau seni waskita dalam menilai pikiran dan perasaan orang lain untuk menciptakan keserasian, kepercayaan, dan kedekatan. Mari berandai-andai bahwa Anda baru saja memulai pekerjaan baru di sebuah perusahaan besar dan Anda diundang ke sebuah pesta. Anda ingin memberikan kesan yang baik di sana. Sewaktu Anda berjalan memasuki ruangan, semua orang sedang tertawa lumayan keras atas sebuah lelucon biasa-biasa saja yang dilontarkan oleh seorang perempuan lebih tua yang belum pernah Anda jumpai. Anda akan A. Langsung bergabung dengan menceritakan sebuah lelucon yang benar-benar lucu, sudah pasti lebih lucu ketimbang yang baru saja Anda dengar. Para kolega baru Anda pasti menyukainya. B. Ikut tertawa bersama yang lainnya, kendati lelucon itu tidak terlalu menghibur. Atau C. Mencari saat yang tepat untuk memperkenalkan diri kepada perempuan lebih senior itu yang telah Anda asumsikan dengan tepat sebagai pemimpin perusahaan. Bila Anda memilih A, Anda benar-benar perlu menggarap nunci Anda. Bila Anda memilih B, sudah bagus. Anda membaca ruangan dengan tepat dan menangkap isyarat yang tepat dari para rekan kerja baru Anda. Bila Anda memilih C, selamat. Anda sudah dalam proses menguasai kesaktian nunci. Nunci adalah kesaktian orang Korea. Sebagian orang bahkan sampai mengatakan bahwa itulah penyebab orang-orang Korea mampu membaca pikiran. Kendati ini sama sekali tak ada hubungannya dengan hal-hal supranatural. Nunci adalah suatu seni memahami dengan seketika apa yang orang-orang pikirkan dan rasakan, agar dapat meningkatkan kualitas hubungan dalam hidup. Memiliki nunci yang hebat artinya terus-menerus mengasah asumsi berdasarkan kata-kata baru, bahasa tubuh, atau mimik wajah, sehingga Anda akan selalu sadar dan waspada. Kecepatan merupakan hal terpenting dalam nunci. Bahkan, bila seseorang sudah menguasai nunci dengan sangat mahir, orang-orang Korea tidak menyebutnya punya nunci yang baik. Mereka mengatakan bahwa orang itu punya nunci yang cepat. Singkatnya, nunci akan menyelamatkan Anda dari situasi yang memalukan dalam pergaulan. Anda tidak akan melakukan sesuatu yang memalukan bila Anda dapat membaca ruangan dengan tepat. Dalam jangka panjang, nunci akan membuat air membelah diri untuk Anda. Orang-orang akan membukakan pintu-pintu yang bahkan tak Anda sadari keberadaannya. Nunci akan membantu Anda menjalani hidup yang terbaik. Ada peribahasa lama Korea tentang kesaktian nunci. Bila nuncimu cepat, kamu bisa makan udang di biara. Sesungguhnya ini tak masuk akal bila Anda tidak memahami bahwa biara tradisional Buddhis di Korea memberlakukan pola makan vegetarian secara ketat. Dengan kata lain, hukum-hukum pun akan tunduk pada kehendak Anda. Setiap orang dapat meningkatkan pergaulan mereka dengan mengasah nunci yang mereka miliki. Anda tak harus seorang yang diistimewakan, tak harus mengenal orang yang tepat
atau memiliki latar belakang akademis yang mengesankan. Bahkan, orang-orang Korea menganggap Nunci sebagai berkat bagi rakyat melarat. Karena alasan itu, ini senjata rahasia Anda. Bahkan bila Anda tak memiliki apapun lagi. Sedangkan mereka yang terlahir sudah beruntung, ya tak ada cara lebih cepat untuk kehilangan keberuntungan itu ketimbang ketiadaan Nunci. Seperti kata orang-orang Korea, separuh kehidupan pergaulan hanyalah tentang Nunci. Nunci yang terasa, baik dan cepat, dapat membantu Anda memilih pasangan yang tepat dalam hidup atau bisnis. Dapat membantu Anda bersinar di tempat kerja. Dapat melindungi Anda dari mereka yang ingin mencelakai Anda. Dan bahkan dapat mengurangi kecemasan dalam bergaul. Nunci dapat mendorong orang untuk berpihak kepada Anda, kendati mereka tidak yakin akan alasannya. Sebaliknya, ketiadaan Nunci bisa membuat orang-orang tidak menyukai Anda dengan cara yang sama misteriusnya, baik bagi Anda maupun bagi mereka. Jadi bila Anda berpikir, "Oh Tuhan, semoga saja ini bukan semacam kegemaran musiman dari timur. Sudah kubuang separuh pakaianku berkat nasihat Marie Kondo." Maka, pertama-tama, ini bukanlah kegemaran musiman. Orang-orang Korea telah memanfaatkan Nunci untuk menghalau atau menangani tantangan berat selama lebih dari 5.000 tahun. Anda hanya perlu menengok sejarah Korea masa kini untuk melihat bagaimana Nunci bekerja. Negara ini beranjak dari negara dunia ketiga menjadi negara dunia paling maju hanya dalam tempo setengah abad. 70 tahun yang lalu, setelah Perang Korea, Korea Selatan merupakan salah satu negara termiskin di dunia. Lebih miskin ketimbang Afrika di Sub-Sahara. Yang lebih memprihatinkan lagi, negara ini tidak memiliki sumber daya alam sama sekali. Tak setetes minyak pun, tak satu ons tembaga pun. Pada abad ke-21, Korea Selatan telah menjadi negara paling kaya, paling keren, dan paling maju dalam hal teknologi di planet ini. Kini Korea memproduksi sebagian besar semikonduktor dan ponsel pintar. Negara ini adalah satu-satunya negara anggota Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan yang memulai keanggotaannya sebagai peminjam uang dan kini menjadi negara pemberi pinjaman uang. Tentu saja, sebagian dari itu adalah keberuntungan, kerja keras, dan bantuan kecil dari teman-teman. Tetapi bila memang sebegitu mudahnya, seperti negara berkembang lainnya, tentu sudah mencapai hal yang persis sama. Nyatanya, tak satu pun begitu. Keajaiban ekonomi Korea sedari dulu selalu berdasarkan Nunci. Kemampuan menilik pandang kebutuhan yang berkembang pesat dari negara lain untuk memproduksi produk ekspor yang berkembang sama cepatnya dengan kebutuhan-kebutuhan akan barang-barang tersebut dan kemampuan mengasah ulang rencana hanya berdasarkan satu-satunya kepastian di dunia, perubahan. Bila Anda masih mempertanyakan nilai Nunci, tanyalah diri sendiri mengapa K-pop bisa sehebat itu. Nunci terajut di dalam seluruh aspek masyarakat Korea. Para orang tua Korea mengajarkan pentingnya Nunci kepada anak-anak sedari kecil, seiring pelajaran seperti lihatlah ke kiri dan ke kanan sebelum menyeberang jalan, dan janganlah pukul saudaramu. Mengapa kamu tidak punya Nunci? Merupakan omelan umum orang tua. Sebagai anak, saya teringat pernah tak sengaja membuat kesal teman keluarga saya.
Saya pun membela diri kepada ayah saya dengan mengatakan, "Saya tidak bermaksud mengesalkan ibu si Jini." Yang dijawab oleh ayah saya, bahwa perlakuan kelirumu itu tak disengaja tidak menjadikan lebih baik, justru lebih buruk. Sebagian orang barat mungkin mendapati kritik ayah saya itu sulit dipahami. Orang tua macam apa yang lebih suka anak-anak mereka sengaja kejam ketimbang tak disengaja? Namun, pikirkanlah dengan cara berbeda. Anak-anak yang memilih untuk menjadi kejam setidaknya tahu apa yang ingin mereka capai dengan berlaku seperti itu. Entah dalam hal membalas perlakuan saudara sekandung atau menguji orang tua. Namun, seorang anak yang bahkan tidak tahu apa konsekuensi kata-kata mereka terhadap orang lain. Seorang anak tanpa nunci, tak peduli semanis dan sebaik apapun mereka, kemungkinan mereka akan kalah dalam kehidupan, kecuali ketidaktahuan ini diupayakan untuk disingkirkan dari mereka. Ada orang yang terlahir dengan nunci, ada yang berhasil mendapatkan nunci, dan ada juga yang dipaksa menerima nunci. Saya termasuk yang mendapatkannya dengan paksa. Sewaktu saya berusia 12 tahun, keluarga saya pindah dari AS ke Korea Selatan. Saya sama sekali tidak bisa berbahasa Korea, tetapi saya didaftarkan di sekolah negeri Korea. Inilah kursus kilat nunci terbaik yang bisa saya dapatkan, karena saya harus lebur ke dalam budaya asing dengan kemampuan linguistik 0. Untuk memahami apa yang terjadi di negeri baru ini, saya harus benar-benar mengandalkan nunci yang saya miliki, yang menjadi indera keenam saya. Yang menjadikan keadaan itu kian menantang adalah bahwa ada kesenjangan nunci yang amat lebar antara AS dan Korea. Di AS, interaksi bersifat santai, dan kita bisa bertahan dengan nunci minimal. Orang-orang Amerika tidak harus saling membungkuk satu sama lain. Bahasanya tidak berhierarki halus atau kasar, dan kita bisa memanggil orang-orang dewasa dengan nama depan mereka. Sebaliknya, budaya dan bahasa Korea bersifat hierarkis dan lebih banyak aturannya ketimbang jumlah bintang di langit. Misalnya, orang-orang Korea bahkan tidak bisa menyebut saudara kandung lebih tua dengan nama asli mereka, melainkan harus lebih dengan sebutan penghormatan, abang atau kakak. Menurut ajaran Konfusius, persyaratan untuk mencapai masyarakat yang harmonis adalah setiap orang tahu posisi masing-masing dan berperilaku sesuai dengan posisinya itu. Masalahnya, bila saya bahkan tidak tahu lagi bagaimana harus memanggil saudara kandung saya, maka saya 100 kali lebih bingung lagi bagaimana berperilaku di sekolah Korea. Saya sama sekali tak punya pegangan, kecuali mengamati tingkah laku anak-anak lain di sekolah itu. Begitulah cara saya mengenali dua aturan utama nunci. 1. Jika semua orang melakukan hal yang sama, selalu ada alasan di baliknya. Saya tidak tahu bagaimana cara bersikap ketika menjadi pusat perhatian, atau bagaimana merasa santai. Yang saya tahu adalah bahwa semua orang melakukannya, sehingga saya mempelajari bahasa tubuh mereka secara seksama dan meniru yang mereka lakukan. 2. Jika kita menunggu cukup lama, sebagian besar pertanyaan kita akan terjawab tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun, yang jadinya menguntungkan karena saya tidak tahu satu kata pun. Ujian berat nunci ini membantu saya memahami apa yang diharapkan dari saya, membuka pikiran saya untuk menyukai belajar, dan juga membuat para guru dan murid menjadi lebih sabar dalam menghadapi saya. Hanya setahun setelah tiba di Korea, saya menjadi bintang kelas dan menjadi murid yang mendapatkan hadiah untuk nilai matematika dan fisika.
dalam tempo 18 bulan, saya sudah diangkat jadi wakil ketua kelas dan diberi otoritas untuk menegur murid-murid lain. Semacam keistimewaan yang agak mencurigakan yang diberikan kepada segelintir orang pilihan. Saya mendapatkan semua ini kendati bahasa Korea saya masih buruk dan masih diolok-olok karena gaya saya yang sangat kebarat-baratan. Namun saya adalah saksi hidup bahwa orang tidak harus menjadi yang terbaik untuk meraih kemenangan, asalkan ia memiliki nunci yang tepat. Ya, saya seorang pekerja keras, tetapi belajar saja tidak akan membawa saya maju sampai jauh tanpa nunci. Nunci inilah yang mengubah kendala besar, dalam kasus saya, ketiadaan pengetahuan tentang Korea, menjadi suatu keberuntungan tak terduga. Karena para guru selalu bicara terlalu cepat untuk saya pahami dengan baik. Saya jadi banyak mencatat, harus menilai dari wajah mereka dan nada suara mereka ketika mereka menyampaikan sesuatu yang benar-benar penting. Semisal apakah mereka akan memasukkan topik itu ke dalam soal ujian. Suara yang keras, begitu saya pelajari, adalah kita akan diuji di bagian ini. Saya juga jadi tahu bahwa guru fisika saya di kelas 7 akan menepuk-nepukkan tongkatnya pelan-pelan ke telapak tangannya ketika ia tengah mencoba menekankan sesuatu yang penting. Guru-guru selalu membawa tongkat kayu yang dibungkus selotip kabel. Biasanya digunakan untuk memukul murid. Jadi, kendati saya masih seorang yang lamban dan nyaris tak bisa mencatat, para guru mengatakan kepada kami apa yang akan ia masukkan ke dalam ujian tanpa menyampaikannya secara nyata. Nunci adalah bagian keseharian hidup di Korea. Karena budaya Korea adalah apa yang dikenal sebagai komunikasi konteks tinggi, yang dapat diartikan sebagian besar komunikasi berdasarkan bukan pada kata-kata, melainkan pada konteks secara keseluruhan, dan berbagai faktor yang tak terhitung banyaknya. Bahasa tubuh, mimik wajah, tradisi, siapa yang hadir, dan bahkan kebisuan. Di Korea, apa yang tidak dikatakan sama pentingnya dengan setiap patah kata yang terucap. Dan orang yang memperhatikan kata-kata saja akan mendapatkan hanya separuh dari seluruh kisah. Namun ini sama sekali bukan berarti bahwa Anda hanya membutuhkan nunci hanya di Korea. Bahkan di Barat, hidup ini penuh skenario berkonteks tinggi yang membutuhkan nunci Anda, meskipun Anda tidak tahu kata itu ada. Anda butuh nunci. Anda tentu telah memperhatikan bahwa makin penting suatu situasi, makin besar kemungkinan informasi yang bersifat mendesak tidak disampaikan secara terang-terangan atau disampaikan secara apa adanya. Nunci mungkin menjadi satu-satunya andalan Anda di momen-momen seperti itu. Dalam menerapkan nunci secara praktis dalam hidup sehari-hari, perlu dipahami bahwa satuan ukur nunci adalah ruangan. Maksud saya adalah bahwa objek pengamatan Anda seharusnya bukan seseorang, namun ruangan secara keseluruhan, dan bagaimana setiap orang di dalamnya beraksi dan bereaksi. Pernahkah Anda berada dalam satu ruangan ketika seorang terkenal masuk? Bahkan bila Anda sedang memunggungi pintu dan tidak bisa melihat siapa yang masuk, Anda tahu dari reaksi orang-orang di sekitar bahwa ada sesuatu yang berubah. Itulah nunci yang sedang beraksi. Kesadaran tentang berbagai isyarat yang kita dapatkan dari orang-orang lain. Mungkin Anda tidak menganggap sebuah ruangan sebagai sebuah organisme hidup yang bernafas. Namun, demikianlah kenyataannya. Sebuah ruangan memiliki suhu, tekanan barometer, volume, dan suasananya sendiri. Dan semua ini selalu dalam keadaan yang berubah-ubah. Orang-orang Korea mengatakan bahwa sebuah ruangan memiliki punwigi, semacam atmosfer ruang
atau tingkat kenyamanan. Katakanlah begitu. Setiap orang adalah anggota yang berkontribusi terhadap Bunwigi ini, hanya dengan berada di sana. Berlakulah tanpa nunci, dan Anda akan merusak Bunwigi seluruh ruangan itu. Bertindaklah dengan nunci yang hebat atau cepat, maka Anda akan meningkatkan atmosfer ruangan itu untuk semua orang. Mungkin akan memudahkan bila kita membayangkan sebuah ruangan sebagai sebuah sarang lebah. Meski setiap orang bertindak sendiri-sendiri, sebagian pikiran mereka berkontribusi pada alam pemikiran seluruh sarang. Setiap orang punya peran, termasuk Anda. Tugas Anda menjalankan apapun yang menjadi peran Anda. Sampai Anda menemukan peran itu, dan bahkan setelah menemukannya pun, mata Anda harus selalu awas. Tindakan berguna yang langsung memberi keberuntungan. Anda tak perlu mencemaskan apa yang akan Anda lakukan dan katakan sudah benar bila Anda mengingat bahwa kegiatan utama Anda adalah mengawasi dengan mata. Jadi, apakah yang Anda awasi? Seorang praktisi nunci yang terlatih memahami bahwa mereka mencari jawaban-jawaban untuk dua pertanyaan ini. Apakah energi emosional di ruangan ini? Dan energi emosional apakah yang dapat saya pancarkan untuk menyesuaikan diri dengan energi tersebut? Dan mengapa Anda perlu memperhatikan energi yang Anda pancarkan? Hal ini paling tepat dipaparkan dengan ungkapan yang disampaikan oleh Maya Angelou. Saya telah belajar bahwa orang-orang akan melupakan apa yang akan Anda lakukan, tetapi mereka tidak akan melupakan bagaimana Anda menyentuh perasaan mereka. Inilah beberapa contoh nunci yang buruk. Jika Anda mengingat kejadian serupa, pikirkanlah sebagai konsekuensi yang Anda atau orang lain rasakan sebagai akibatnya. 1. Anda memasuki ruangan dan menyaksikan semua orang terlihat berduka. Anda melontarkan lelucon. Di mana pemakamannya? Dan kemudian baru tahu bahwa ayah seseorang memang baru saja wafat. 2. Atasan Anda membanting pintu dan entah bagaimana Anda mendengar ada suara tangisan orang di toilet kantor. Tepat di hari itulah Anda memutuskan untuk minta kenaikan gaji kepada atasan Anda. 3. Anda sedang berada dalam sebuah pesta yang diadakan sebuah perusahaan bergengsi dan Anda sedang mengincar sebuah posisi di sana. Anda menghabiskan banyak waktu sepanjang pesta untuk berusaha mengesankan seseorang pegawai hanya karena dasi yang dipakainya keren dan gayanya seperti orang penting. Kemudian, ketika Anda menerima pesan teks darinya yang bertanya, "Makan dan jalan bareng yuk," barulah Anda tahu bahwa dia sedang PDKT dengan Anda. Anda juga baru sadar bahwa orang-orang berpenampilan asal-asalan yang Anda sangka anak magang, ternyata adalah orang-orang penting yang menjalankan perusahaan itu. Bagian paling pokok dalam nunci adalah dimensi perubahannya. Pahamilah bahwa segala sesuatu selalu dalam keadaan berubah-ubah. Sebagaimana yang ditulis secara arif oleh filsuf Yunani Heraklitus pada abad ke-6 sebelum Masehi. Anda tidak bisa tercebur ke dalam sungai yang sama 2 kali. Dengan menggunakan prinsip itu ke dalam nunci, ruangan yang sama yang Anda masuki 10 menit yang lalu tidaklah sama dengan ruangan itu saat ini. Menyadari prasangka sendiri dan mempelajari bagaimana prasangka itu dapat mempengaruhi daya Anda untuk mengamati dan beradaptasi merupakan suatu bagian penting untuk mengasah nunci Anda. Kebanyakan dari kita memahami bahwa situasi-situasi yang berbeda membutuhkan perilaku yang berbeda. Kita tidak berlaku sama di pemakaman dan di pesta ulang tahun. Tetapi kadang-kadang situasi yang terasa akrab membutakan mata kita akan fakta bahwa segala sesuatu di dalamnya telah berubah, sehingga kita pun semestinya berubah.
Seorang pengusaha yang sukses paham akan pentingnya menyesuaikan diri dengan cepat terhadap perubahan. Beberapa bank investasi melakukan wawancara dengan para calon pegawai dengan mulai mengeluh soal jendela atau memindahkan ruangan di tengah-tengah wawancara, hanya untuk melihat bagaimana para kandidat menghadapi perubahan-perubahan itu. Mereka yang tidak dapat beradaptasi dengan hal-hal tak terduga adalah mereka yang kurang beruntung, baik dalam wawancara itu maupun kehidupan secara umum. Sewaktu Anda memasuki ruangan, memiliki nunci yang baik artinya mengamati dulu sebelum mulai berbicara atau berinteraksi. Siapa yang berdiri di samping siapa? Siapa yang menaruh 3 keping biskuit di piringnya, sementara yang lainnya hanya mengambil 1 keping? Kita memiliki insting sosial yang kuat yang memberi kita isyarat-isyarat yang jelas mengenai ruangan itu. Tetapi, kita tetap harus cermat mengamati, lebih fokus mengamati orang lain ketimbang diri sendiri, agar kita dapat membaca isyarat-isyarat itu. Sherlock Holmes, tokoh cerita detektif di era Victoria, karya Sir Arthur Conan Doyle, adalah seorang yang ahli membaca ruangan. Dari pertemuan pertamanya dengan teman sekaligus mitra penyelidiknya, Dr. John Watson, Holmes dapat menyimpulkan bahwa Watson baru saja bertugas sebagai dokter pada angkatan bersenjata di Afghanistan berdasarkan warna kulitnya yang kecoklatan. Wajahnya berwarna gelap dan itu bukan rona alami kulitnya, karena kulit pergelangan tangannya terang. Wajahnya yang tampak letih dan cara yang kaku ketika memegang lengannya yang menunjukkan bahwa ia pernah cedera. Di dalam kisah-kisah selanjutnya, dia dengan halus menegur Watson karena tidak mampu melakukan hal yang sama. Kamu melihat, tetapi tidak mengamati. Holmes adalah seorang maestro dalam menggunakan keterampilan pengamatannya untuk memecahkan misteri. Dari gaun perempuan yang terkena percikan lumpur hanya di sisi lengan kiri, Holmes dapat mengetahui bahwa perempuan itu telah duduk di sebelah sopir di dalam sebuah kendaraan terbuka yang ditarik seekor kuda. Di dalam beberapa kisah, dia dapat memperoleh berbagai petunjuk dengan mempelajari kebiasaan merokok orang-orang atau abu rokok yang mereka tinggalkan. Tidak semua orang bisa menjadi Sherlock Holmes, tetapi kita dapat belajar menerapkan sebagian keterampilannya ke dalam hidup kita sehari-hari. Dan persis seperti Sherlock Holmes yang dapat menyelidik dalam hitungan detik, kecepatan merupakan hal penting dalam nunci. Anda harus menyesuaikan setiap informasi dan setiap orang baru yang memasuki ruangan dengan cepat. Katakanlah Anda sedang diwawancarai untuk suatu posisi pekerjaan oleh manajer dari departemen yang Anda lamar, Jack, yang mengatakannya kepada Anda. Pekerjaan ini bersifat amat mandiri. Apakah Anda merasa nyaman bekerja sendirian? Itulah orang yang sedang kami cari. Sewaktu Anda baru akan menjawab, secara tergesa-gesa masuklah seorang perempuan yang memperkenalkan diri sebagai Jill, tetapi tidak memberikan informasi apapun lagi tentang dirinya. Dia berkata kepada Anda, "Hei, saya juga punya pertanyaan. Pekerjaan ini akan membuat Anda bekerja ketat di dalam sebuah tim. Apakah Anda seorang pemain tim yang baik? Sebab kami tidak mencari tipe pekerja yang senang bekerja sendiri." Dengan kata lain, Jack dan Jill memberikan deskripsi yang kontradiktif tentang pekerjaan itu. Apakah Anda akan menjawab bahwa Anda seorang pekerja yang senang bekerja sendirian untuk menanggapi harapan Jack? Ataukah Anda mengatakan bahwa Anda seorang pemain tim yang baik untuk menyenangkan Jill? Anda harus memutuskan dengan cepat. Anda tidak bisa pulang dulu dan mencari tahu kedudukan perempuan itu lewat internet. Namun, yang Anda dapat amati adalah bahwa Jack bersikap hormat kepada Jill dan ia diam ketika Jill sedang bicara. Juga, Anda mengamati bahwa Jill tidak meminta maaf atas keterlambatannya. Bila Anda berada di dalam situasi ini, apakah Anda akan berkata kepadanya, A. Baiklah, Jack dan Jill, Anda berdua menyampaikan dua hal yang benar-benar kontradiktif. Bagaimana bila Anda berdua berunding dulu dan barulah memanggil saya? Hahaha. B.
Saya pikir menangani pekerjaan dengan mandiri adalah kekuatan saya. Dan sepemikiran Anda adalah, Jack adalah yang pertama yang Anda temui dan karenanya dialah pengambil keputusan. Jill tidak meminta maaf atas keterlambatannya. Itu tak sopan, dan saya tidak akan mendengarkan dia. Lagi pula, dia seorang perempuan, dan karenanya mungkin dia hanya asisten Jack. C. Ya, saya mampu bekerja sendiri maupun dalam kelompok dengan sama baiknya. Saya bisa bekerja dalam kondisi manapun dengan baik. Atau D. Saya telah berkali-kali bekerja mandiri maupun dalam kelompok dengan sangat baik. Namun saya pikir saya akan lebih jauh baik bekerja dalam kelompok. Pemikiran Anda, itulah yang disampaikan oleh Jill tentang apa yang diinginkannya, dan berdasarkan sikapnya, agaknya dialah atasan Jack. Bila kita menimbang semua kemungkinan yang ada, opsi D adalah pilihan terbaik. Jill tidak meminta maaf atas keterlambatannya karena dia tidak peduli apa yang Jack pikirkan. Masuk akal jika Anda menyimpulkan bahwa Jill lebih senior ketimbang Jack, dan Jill itulah yang perlu Anda beri kesan baik. Dialah sang pengambil keputusan. Membangun nunci yang cepat dapat membantu Anda mendapatkan pekerjaan itu. Hal itu memudahkan Anda mendapatkan lebih banyak teman. Hal itu membuat orang-orang berpihak kepada Anda, bahkan ketika mereka tidak yakin apa alasannya. Nunci yang hebat akan memuluskan jalan Anda menuju sukses. Belajar mengembangkan nunci adalah sesuatu yang dapat segera Anda lakukan, dimanapun Anda berada, terlepas dari pendidikan atau pekerjaan, atau apa yang menjadi target Anda. Anda tak harus membeli peralatan canggih untuk menjadi seorang ninja nunci, atau mengambil kursus pelatihannya. Yang Anda butuhkan hanyalah mata dan telinga, dan sedikit petunjuk bagaimana menggunakannya dengan bijak. Buku dan serial televisi populer Game of Thrones dapat juga diberi judul sebagai Games of Nunci atau Permainan Nunci. Isinya menampilkan para tokoh dengan nunci yang amat cepat berdampingan dengan para tokoh yang nuncinya amat sangat buruk. Tokoh cerita dengan nunci terbaik sejauh ini adalah Halfman Tyrion Lannister. Yang menjadi ciri khasnya adalah kemampuan dia merasakan apakah ancaman itu nyata dan mewaspadainya. Nyaris semua tokoh lain dalam kisah itu memiliki nunci yang buruk, terutama mereka yang tidak peduli bahwa musim dingin telah tiba dan tidak percaya akan keberadaan White Walkers, para makhluk Eskerdil yang mengerikan. Kendati telah banyak bukti bahwa mereka dipersiapkan untuk menghancurkan umat manusia. Seluruh anggota keluarga Stark memulai kisah serial itu dengan nunci yang sangat buruk, terutama Sansa, yang menghancurkan kehidupan semua orang karena dia seorang yang payah dalam menilai karakter dan ingin menikahi Pangeran Joffrey yang sadis. Seiring jalannya cerita, dan mereka dipaksa harus berhadapan dengan kenyataan, nunci mereka semakin terasa pelan-pelan. Jangan tiru keluarga Stark ya. Tingkatkan nunci Anda sebelum hidup memaksa Anda melakukannya dengan cara yang tidak mengenakan. Butuh waktu dan upaya lumayan banyak untuk memperhatikan nunci. Namun, tahukah Anda apa yang menuntut lebih banyak waktu dan upaya? Membereskan keadaan setelah Anda membuat kesan yang buruk. Menghadapi kecemasan karena ketidaktahuan mengapa orang-orang tiba-tiba kesal terhadap Anda. Meracuni sumur yang bahkan tidak dengan sengaja Anda racuni. Buku ini akan menunjukkan kepada Anda bahwa nunci bukan semacam adat istiadat kuno Korea seperti keharusan membuka alas kaki sebelum memasuki rumah. Nunci berlaku di sepanjang kehidupan.